sia debata amata, dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi perhorasan manugut madihita damang dainang dongan nahina holongan, jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus, salam sehat. Firman Tuhan yang menyapa kita di persekutuan yang indah ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-11, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian kebenaran firman. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum ayat yang ke-11 ini, di ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Yang dimaksud Rasul Paulus dengan membawa kematian Yesus ini menunjuk kepada ketaatan dan kesediaan yang tulus dalam diri Kristus untuk menerima segala penderitaan yang harus ditanggungnya demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Sekalipun tidak memiliki kenyamanan di bumi, seperti yang dikatakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak menghalangi Kristus untuk tetap taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Saudaraku yang kekasih, inilah yang memacu dan mengobarkan semangat Paulus untuk setia memberitakan Injil, sekalipun ia harus diperhadapkan pada ujian, tantangan, penderitaan, dan aniaya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, ayat 9 dan ayat yang ke-11 dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Inilah yang dimaksudkan menderita bersama dengan Kristus. Dengan membawa kematian Kristus di dalam tubuh, maka kehidupan Kristus benar-benar menjadi nyata di dalam diri Paulus. Rasul Paulus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat yang menjanjikan untuk dinikmati, tetapi sebagai kesempatan untuk mengerjakan amanat agung, menjadi mitra, kawan sekerjanya untuk menggenapi rencana Bapa. Sekalipun ia harus mengalami penderitaan demi penderitaan karenanya. Saudaraku yang kekasih, dengan kualitas hidup yang demikian inilah layaklah jika Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang kekasih, kekristenan yang benar mengenakan kehidupan Kristus setiap hari, yaitu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amanginang, namun tidak dapat disangkal bahwa penderitaan dan perjuangan mempertahankan iman Kristen tidak berhenti di perangkat gereja awal saja, karena ia masih berlarut-larut hingga saat ini. Bukan hanya Paulus, bukan hanya murid-murid Yesus mengalami penderitaan ini, tetapi sampai sekarang masih banyak dan bahkan kita sendiri mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak menghendaki adanya kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai orang Kristen masa kini masih perlu berhadapan dengan banyak cabaran yang membawa kepada penderitaan demi mempertahankan iman Kristiani kita. Kita mengalami penderitaan yang turut dialami oleh Kristus saat Dia berada di dunia ini. Dan penderitaan yang bersama-sama kita alami adalah bertujuan sama seperti apa yang Kristus alami. Pertama, penderitaan ini menjadikan kita mengalami makna penderitaan Kristus, yaitu berjuang mempertahankan kesaksian hidup daripada terjerat dalam perangkap iblis. Dan kedua, bertujuan untuk memuliakan Tuhan.
Saudara yang kekasih, kita mengalami penderitaan yang kelihatan dengan mata kasar seperti dihina dan ditindas oleh karena iman Kristiani kita. Maka itu akan membawa kita kepada tahap ujian mempertahankan integriti rohani kita daripada dicemarkan oleh tawaran dunia untuk lepas dari penghinaan dan penindasan itu. Kita memuliakan Tuhan melalui penderitaan yang kita alami apabila kita tetap bersinar dan tetap menjadi pengaruh positif kepada orang lain yang melihat keteguhan iman kita. Dalam situasi ini mereka akan melihat Tuhan yang kita sembah di dalam hidup ini. Mereka akan percaya. Itu makanya Petrus dalam ayat 14 berkata bahwa jika kita dihina karena kita Kristiani, maka kita sangat bersyukur karena kita memiliki roh Allah dalam hidup kita. Semua kita tahu bahwa orang yang memiliki roh Allah adalah tanda bahwa mereka sebagai orang yang telah memiliki Kristus dalam hidup mereka. Dengan adanya Kristus dalam hidup ini, maka kita akan memiliki keselamatan kekal di dalamnya. Saudara yang dicintai oleh Yesus Kristus, sejauh manakah kita sudah berjuang dalam mempertahankan iman kita selama ini? Adakah perjuangan iman kita lebih menguntungkan diri kita sendiri atau memuliakan Tuhan? Selalu ada saja alasan untuk kita mengabaikan integriti iman apabila kita berada dalam situasi genting, terutama dalam pekerjaan, pendidikan, dan pergaulan dengan sesama. Mungkin saja kita ditawarkan peluang kenaikan pangkat jika kita setuju untuk menipu dalam laporan kerja, mendapat jawaban setiap tugas akademik dengan tawaran bantuan plagiat atau bahan kajian, atau hidup bebas tanpa batasan moral demi mendapatkan perhatian orang sekitar. Cabaran integriti juga teruji saat kita berhadapan dengan situasi COVID-19 ketika ini. Ditawarkan peluang promosi diri secara tidak bermoral di media sosial demi mendapatkan uang, atau menipu dalam jual beli online demi sesuap nasi yang melanggar peraturan PKP hanya demi kelangsungan hidup sepanjang masa kritikal ini. Semua ini menuntut kita untuk menang dari penderitaan dan ujian iman kita. Saudara yang kekasih, semoga kita tetap menjadi rekan seperjuangan Kristus dalam mempertahankan kubu iman kita. Jika Kristus telah menang dari penderitaan untuk memuliakan Bapa, maka kita yang memiliki Roh Kudus juga berusaha menang dalam setiap peperangan ini. Maka jangan bersendirian dalam peperangan, melainkan tetaplah bersatu dengan keluarga Allah yang telah dipersatukan melalui darah Kristus yang mahal. Saudaraku yang kekasih, di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, begitu banyak cobaan dan juga pergulatan hidup. Kita pun memikul salib kita sendiri, beban hidup, penderitaan ditambah lagi dengan dosa yang akan ditanggungkan oleh jiwa kita. Datanglah kepada Yesus yang akan menolong kita untuk memikul salib kita dan membawanya untuk dipatahkan. Agar kita sendiri bisa memperoleh sukacita dan kedamaian di dalam hati dan pikiran kita. Kita yakin dan percaya bahwa sesungguhnya beban penderitaan kita akan diringankan oleh Tuhan, asalkan kita percaya kepadanya dan melakukan yang difirmankannya di dalam kehidupan kita. Yesus telah berkorban dan rela menderita, disiksa, dihina, dan mati di kayu salib demi kita manusia. Marilah kita meresapi dan memaknai segala penderitaan Kristus bagi kita manusia yang ditebusnya. Saudaraku yang kekasih, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat nas kita. Artinya kita hidup dalam iringan Tuhan di dunia ini tidak akan dibiarkan sendirian, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah kunci yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Ingat, kita hidup dalam iringan Tuhan di dunia ini tidak akan dibiarkan sendirian, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karenanya, ingatlah selalu di dalam hati dan pikiran kita bahwa siapa yang harus kita andalkan untuk menjalani kehidupan kita ini. Apakah diri sendiri, kekuatan kita sendiri manusia, ataukah Kristus yang sejak awal telah ada bersama kita dan menyertai kita. Sehingga dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, kita akan selalu dimampukan dan dikuatkan sebab kita melangkah bersama juru selamat kita sampai saatnya tiba.
Dia datang menjemput kita untuk bersama-sama masuk ke dalam kemuliaannya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Selamat menderita di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.